Ya, Jadi Dirga percaya nanti kamu di surga dikasih perawan-perawan apa wanita-wanita berbuah dada montok itu kau percaya itu? ya percayalah kakak aku. Nama juga kepercayaan kita kan, masing-masing. Jadi aku mau nanya juga sama kakak ini sebenarnya. Ya sudahlah, apalah kau tanya sama aku. Apa mau kau tanya? eh, Kasihan kali kalian berdua ini. di Alkitab kakak ada nggak Yesus menyatakan dirinya Tuhan? Kak? Apa? 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 Di, di Alkitab kakak ada nggak Yesus menyatakan dirinya Tuhan? Yang ku tahu Banyak. Yesus menyatakan dirinya Tuhan. Cuma. Banyak. Tuhan dan Tuhan sama karena dia Ah, Mesias, dia raja. cobalah Jadi kata kakak. Tuhan Enggak, atau tunggu dulu. Tuhan, Cobalah sebentar, kakak sebentar, tunjukin sebentar. dulu sama aku. Kata Tuhan sama Tuhan itu sama karena dia penguasa surga dan bumi. Kamu baca Matius Manalah dua puluh bisa delapan ayat disamakan. 18 dan 19. Kamu baca Matius 28 ayat 19. Kamu punya Alkitab di situ? Enggak ada aku Alkitab, Kak. Enggak, yang ku tahu ya kan, Yesus cuma menyatakan dirinya Tuhan, bukan Tuhan. Tuhan Sama. dengan Tuhan Tuhan sama Tuhan itu sama nggak bisa saja. disamakan kakakku. Aku memang Sama. nggak paham tentang agama ya kak ya. Sama. Tidak ada bedanya. Sekarang saya tanya, penguasa di surga dan di bumi menurut kamu siapa? Jangan rokok, nanti kena iniku. Ah, kau. Oh ya ya. Makanya kamu tuh tidak bisa menemukan jalan kebenaran. Kamu tahu nggak? Muhammad mengatakan rokok itu adalah kencing setan. Kau tahu nggak itu? Ya, banyaknya orang kakak merokok. Jadi Ya, minum kencing kamu setan tahu begitu. nggak bahwa di dalam agama Islam rokok adalah kencing setan. Jadi yang kau isap tuh kencingnya setan. Kau tahu nggak itu? Ada, nggak ada di Al-Quran kayak gitu kok. Ada nih. Kamu mau tuh kan remove kan? Ustadz lagi Kamu kak. makanya kamu jangan rokok. Ah, nih rokok tuh kencing setan. Makanya kok jadi kena. Dibilangin kok. Nih lo lihat nih. Kamu tuh udah dibilangin jangan ngerokok kok. Nih lihat nih. Rokok ini aduh. Tahu asal usul rokok nggak? Mau saya kasih tahu asal usul rokok. Dalam kitab Kasful Asrar, itu rokok itu berasal dari kencing iblis. Rokok ini aduh. Tahu asal usul rokok nggak? Mau saya kasih tahu asal usul rokok. Dalam kitab Kasful Asrar, itu rokok itu berasal dari kencing iblis. Dibilang rokok kencing iblis. Gimana sih? Nih lihat nih. Rokok ini aduh. Tahu asal usul rokok nggak? Mau saya kasih tahu asal usul rokok. Dalam kitab Kasful Asrar, itu rokok itu berasal dari kencing iblis. Rokok ini aduh. Iblis kencing. Muncullah rokok. Lihat nih. Asal usul rokok nggak? Mau saya kasih tahu asal usul rokok. Dalam kitab Kasful Asrar, itu rokok itu berasal dari kencing iblis. Waktu iblis diusir dari sorga, stres iblis. Sampai dunia dia terkencing pertama kali. Di sorga nggak bisa kencing. Di sorga cuma berkeringat. Harum seperti kesturi. Buang air besar nggak ada di sorga, cuma sendawa. Dan harum lebih harum dari kesturi. Sempat buang air besar di sorga. Kalau mampet siapa yang nyedot? WC-nya. Begitu sampai dunia, disitulah iblis stres. Kencinglah dia pertama kali. Dari bekas kencingnya itu tumbuhlah sebatang pohon. Nah itulah yang bapak-bapak isap-isap. Pohon tembakau. Pasal usul rokok nggak? Jadi waktu iblis itu diusir dari surga, stres si iblis. Iblis stres, lalu iblisnya terkencing-kencing. Dari kencingnya iblis itu muncullah pohon tembakau yang kau isep tadi, apa tadi siapa sih namanya tadi? Dirga. Gimana sih kau ini? Udah dibilang kok jangan ngerokok, rokok tuh kencingnya iblis kok malah ngerokok. Coba ini dua-dua ini kayaknya harus kubimbing kalian supaya kembali kepada jalan yang benar ini. Kalian tuh tersesat. Tanya sama kau Deborah, kau percaya kan di surga kau dapat 72 bidadari bidadari montok? Percaya.
Makanya Bukan Dirga, dia yang dapat, selama aku gini yang loh, dapat. selama kamu itu masih minum kencingnya setan, masih ngisep-ngisep kencingnya setan, kok nggak akan sadar-sadar? Sadar Setan kok lagi, Ustaz kakak Dirga. dengerin. Kembali tadi loh seperti Pak Haris tadi katakan, kok bandingkan Ulama yang kakak Alkitab dengan dengerin, bukan Al-Quran. Ustaz. Kok bandingkanlah Alkitab dengan Al-Quran. Alkitab Al-Quran tuh nggak cocok. Makanya jangan takut Al-Quran lebih murtad. lengkap lagi, Kak. Hah? Al-Quran lebih lengkap. Iya, ada nabi-nabinya, sejarah-sejarahnya. Kalau Alkitab ada nabinya. Coba kau tunjukkan siapa nama istri Adam di dalam Quranmu. Kalau kau bisa tunjukkan nama istri Adam, kupotong kupingku. Coba kau tunjukkan siapa nama istri Nabi Adam dalam Al-Quranmu. Kalau Al-Quranmu lebih lengkap, coba tunjukin. Aku siap-siap gunting nih, kupotong kupingku. Ambil apa ya? Ambil Quranmu, ambil Quranmu yang bahasa Arab sama bahasa apa? Coba Bu Deborah tunjukin sama saya di mana katanya nama istri Adam, coba. Kalau dibilang Quran lebih lengkap, kau pun pakai HP. Udah jijik kau sama Quranmu. Quranmu tak mau dipegang. Ini kan ada Al-Quran di sini, Kak. Quranmu di HP. Coba mana nama istri Nabi Adam mana dalam Quran? Kau tuh aku tanya sama Deborah. Kamu selama jadi Islam itu kamu pernah baca Quran gak sih? Kau baca terjemahannya? Atau kau cuma baca bahasa Arab aja, nggak tahu artinya? Cuman baca dua-duanya, belajar-belajar. Belajar. Ya, kan masih belajar, Bu. Masih belajar. Berapa tahun kamu jadi mu'alaf, Deborah? Berapa ya? Mau hampir 1 tahun lah, Bu. Kasihan kali kau. Kok bisa tersesat begini dua-duanya? Coba aku tanya, mau nggak kalian belajar Alkitab bersama Bu Sofia? Saya bimbing kalian supaya mengenal jalan kebenaran. Mau nggak? Mau nggak kita bandingkan? Sekarang aku tanya sama Deborah sama Dirga. Gimana caranya? Kamu pernah ke Alfamart, Indomaret nggak? Kalian di mana sih? Ada Alfamart nggak tempat kalian? Banyak lah Indomaret di Batam. Banyak. Kamu daerah mana? Jakarta ya? Batam. Oh, Batam. Kutanya, Yes. kalian suka lihat nggak di Alfamart, Indomaret tuh bagaimana caranya bedain uang asli sama uang palsu? Tahu nggak caranya bagaimana bedain uang asli sama uang palsu? Tinggal tengokin ke apa aja, ke lampu. Enggak. Kalian harus jajarkan dua-duanya. Ini yang asli, ini yang palsu, betul? Nah, iya. Lalu harus kalian bandingkan, betul nggak? Nah, Sekilas mirip, betul? Sekilas. Kalau kalian nggak benar-benar perhatikan, nggak benar-benar diteliti, kan uang asli sama uang palsu mirip, betul nggak? iya. Ya, tapi kalau diteliti, ternyata yang satu asli, yang satu palsu, betul, Dirga? Iya. Ya, begitu juga ketika kita membandingkan mana Tuhan yang asli, Tuhan yang palsu, mana nabi yang asli, mana nabi yang palsu, mana kitab yang asli, mana kitab yang palsu, harus kamu bandingkan dua-duanya, setuju nggak? Setuju. Iya, makanya kamu harus pelajari dua-duanya seperti Pak Haris tadi. Kamu tonton kesaksiannya Pak Muhammad Haris tadi nggak? Tonton. Sebelum kamu, ya. Apa kata Pak Muhammad Haris? Saya buka Al-Quran, saya buka Alkitab, saya pelajari dua-duanya. Itulah caranya kamu membandingkan uang asli dan uang palsu, kitab asli dan kitab palsu, nabi asli dan nabi-nabian. Jadi Yesus itu nabi atau Tuhan itu? Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia, bergelar nabi, bergelar imam, bergelar raja, bergelar Tuhan. Karena Yesus itu Benarnya. banyaklah. Jadi kalau umpamanya Yesus itu ibaratnya Tuhan, ya kan? Kenapa dia menyembah kepada Bapa? Karena dia firman Allah. Yesus itulah kalimatullah al-koha ila Maryam. Kamu baca di dalam Quranmu. Ya. Yesus adalah firman yang di dalam diri Allah, kemudian turun ke dalam rahim Maria menjadi seorang manusia.
Paham? Nggak ada di Al-Quran kayak gitu. Coba kamu buka Quran sekarang. Surah An-Nisa ayat 171. Buka. Nggak ada dalam Quran. Kalau ada gimana? Kalau ada dalam Quranmu bagaimana? Hah? Kau sunat 2 kali kalau ada dalam Quranmu? Kau sunat 2 kali ya kalau itu ada dalam Quranmu? Ayat 171 kan? Mhm. Cuma utusannya. Baca yang lengkap. Cuma utusan. Baca yang lengkap. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam hanya utusan Allah. Mana dikata hanya? makhluknya Sesungguhnya kalimat diam, aku baca nih. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan kalimatnya atau firmannya yang diturunkan, Al-Qoha itu artinya diturunkan ke dalam rahim Maria dan roh daripadanya. Makanya gelar daripada Isa ini Al-Masih kan itu ada makhluknya kak. nggak ada, itu Makhluk yang tambahan. diciptakan. Itu tambahan, itu dalam kurung. Ya. Sekarang gini Ini kan Dirga. makhluk. Sebentar. Berarti kan dia ciptaan. Sebentar. Enggak, Yesus nggak diciptakan. Ini makhluk. Yesus itu firman Allah yang berinkarnasi, menjelma menjadi manusia. Kamu harus pahami dulu nih, paham? Dikatakan nih, Al-Masih itu adalah utusan. Utusan dari mana? Utusan bukan seperti nabimu. Kalau nabimu lahir dari rahimnya Aminah, lalu 40 tahun baru dijadikan nabi, betul? Iya. Kalau Isa Al-Masih tidak begitu di dalam Quranmu. Isa itu diutus turun dari surga. Paham? Karena dia adalah kalimatnya Allah. Paham? Dia adalah firman Allah yang di dalam diri Allah. Dia bukan manusia seperti kamu dan saya. Dia itu firman yang di dalam diri Allah diutus turun dari surga ke bumi. Makanya di dalam kitab Injil, Yesus berkata, Aku diutus oleh Bapakku turun dari surga ke dunia. Paham? Jadi dia itu nggak seperti kamu dan saya, lahir baru diutus, enggak. Dia itu diutus dari surga baru lahir. Jadi gini, sebelum Yesus dilahirkan, dia sudah ada dulu sebagai firman daripada Allah. Makanya Isa Al-Masih di dalam hadis Anas bin Malik halaman 72, gelarnya adalah firman Allah dan roh Allah. Kalimatullah dan rohullah. Paham? Kenapa Isa disebut kalimatullah dan rohullah? Karena dia bukan manusia seperti kamu dan saya. Tapi dia aslinya nih ya. Aslinya itu dia tuh kalimatnya, firmannya yang diutus dari surga turun ke bumi. Bukan dia lahir kemudian diutus jadi nabi, enggak. Dia diutus dulu baru kemudian lahir sebagai manusia. Dan di dalam kemanusiaannya dia bergelar nabi, imam, raja, dan diberi kuasa untuk menyelamatkan kamu dan saya. Untuk menyelamatkan kita. Gitu loh Dirga. Makanya Alkitab mengatakan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan oleh Allah yang olehnya kita bisa diselamatkan kecuali di dalam nama Yesus Kristus. Jadi kamu kalau tidak mengikuti Tuhan Yesus, kamu tidak bisa selamat. Kamu nanti masuk ke surga hayalanmu itu yang penuh dengan 72 bidadari itu. Selamat dari mana kakakku? Ya banyak menang lah kami kak. Kan Yesus kan datang ke bumi ini menghapuskan dosa-dosa manusia. Jadi agama termasuklah agama kami. Maksud kamu gimana termasuk agama kamu? Yesus nggak datang bawa agama. Ya, jadi dia datang bawa apa kak? Bawa sempak.
Kok bawa sempak? Jadi Aja kok. Mana ada di surga sempak? Kok jangan ngaco kau. kan dia disalib itu pakai sempak dia, Kak. Oh, ndak ada Yesus datang bawa sempak. Enak aja kau. Yesus datang itu memberi kehidupan kekal, jalan keselamatan. Yesus datang itu mengambil rupa seperti kamu dan saya, mengambil rupa manusia. Supaya kita Enggak. manusia ini bisa melihat Allah. Karena Allah itu nggak kelihatan, betul? Kita nggak bisa Ya, melihat Kak. Allah. Tapi Allah datang dalam rupa manusia supaya kita bisa mengenalnya. Dan kita mengenal Allah di dalam anaknya, yaitu Tuhan Yesus. Paham? Jadi siapa lah yang kakak sembah itu? Loh, Allah yang atau kita Yesus? sembah. Yesus itu juga Allah, Dirga. Yesus itu disembah sebagai Mesias, sebagai anak Allah. Maka dengan menyembah Yesus kita juga menyembah Allah Bapa. Karena Allah Bapa itu tidak kelihatan. Dia mengambil rupa, mengambil wujud manusia di dalam rupa Yesus Kristus anaknya. Paham? Itulah aku bingung itu, Kak. Ya kan? Ya, kenapa kau bingung? Apa yang kau bingungkan? Ada Roh Kudus, ada Yesus, ada Bapa, ya kan? Jadi 3 ini, ya kan? Ya nggak Raja. apa-apa, emang 3 kenapa? Kenapa emang? Yang disembah yang mana? Yang betul? Ya, jadi Allah itu disembah melalui Yesus dan Roh Kudus. Jadi dengan mentuhankan Roh Kudus, dengan mentuhankan Yesus sama dengan kita mentuhankan Allah Bapa. Jadi Bapa, Firman dan Rohnya itu satu, ketiganya yang esa. Paham? Sama Ya. seperti begini, contoh nih. Saya itu kan punya Firman, saya juga punya Roh, betul nggak? Ah, Ya, apakah saya itu ada 3 Sofiatul atau cuma 1? ya satulah. Tapi satunya Sofiatul ini bukan satu tunggal, betul? Ada roh saya, ada firman Tunggal saya, lah dia betul nggak? kata aku. Ya kalau saya mati nih, roh Roh saya aku kan kan keluar dengan- nih. Roh aku dengan aku kan tunggal, ya kan? Jadi Sekarang kalau kalau- mati, Ya kalau kamu mati, roh kamu terpisah nggak dari tubuhmu? ya terpisah. Ya jadi ada berapa dirga? 1 atau 2? Ya satu lah, Kak. Ya tetap satu kan? Ya itulah Tuhan. Allah yang esa itu dirga, itu tidak Wujudnya mungkin. memang satu. Ya, Allah yang esa sama seperti kita. Wujudnya satu Allah. Tapi Allah itu dia mempunyai firman yang kekal di dalam dirinya dan dia juga mempunyai roh sama seperti kamu dan saya. Enggak, Dan- gini aja, Kak. Ya kan, simple aja kita ambil jalur tengah, ya kan? Ah, yang seperti yang Negosiasi kutanyain kita tadi. ya. Enggak, seperti yang mau ngomong sama kakak tadi, ya Ya, kan? apa? Kakak tunjukin pengakuan Yesus dirinya itu Tuhan. Udah, itu aja. Jangan Oke, Tuhan sekarang ya. saya tanya. Kalau Tuhan beda dengan Sekarang Tuhan. saya tanya, menurut kamu Ah. firman Allah itu ciptaan apa makhluk? Ciptaan apa pencipta? Aku nanya sama kakak, kakak nanya sama aku. Enggak, aku mau kamu logika dulu. Coba, mungkin istrimu lebih pintar. Biasanya yang perempuan lebih pintar. Coba, Deborah, aku tanya sama kau. Firman Allah itu ciptaan apa pencipta, Deborah? Kasihan ini Deborah si Manungkali. Kalau kok Islam. firman ya kita. Oh, Hah? Firman ciptaan. jadi Berarti kau sudah murtad dari Islam. lagi. Coba, Deborah, firman Allah itu ciptaan apa pencipta? Biasanya perempuan lebih ini nih, lebih pinter. Deborah, Jawab ya. bimbinglah kalian Ya. dua-dua ini supaya menerima Tuhan Yesus. Deborah, Dia lagi galau ini, Kak. galau mau menerima Tuhan Yesus. Mamanya aja dia masuk Islam, Kak. Aduh, kalian ini kok tersesat semua sih satu keluarga. Tersesat lagi. Wah, ada tersesat. Nggak ada kami tersesat. Udah di jalan yang benar ya kami ini. Kakak yang tersesat. Loh, bagaimana mungkin kalian di jalan yang benar sedangkan kalian tuh nyembah batu? Mana yang kami sembah batu? Sekarang aku tanya, kalian kalau Itu kan sholat, kiblat kami. ya kalau sholat kalian nyari-nyari nggak batunya arah mana ya? Enggak, aku bilang kakak nyembah sempak mau kakak.
Loh, kami nggak pernah nyembah sempak. Tunjukin sama saya di mana saya pernah nyembah sempak. Ya, itu Yesus pakai sempak digantung di gereja Oh, itu. saya nggak pernah nyembah-nyembah sempak begitu, nggak pernah. Ya, Saya udah. menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Ketika saya berdoa, nggak ada tuh sempak di depan saya lalu saya sembah-sembah. Sempak, sempak, sempak. Nggak ada begitu. Nggak ada. Beda sama kamu. Kamu kalau sembahyang, kamu nyari batunya di mana ya arahnya ya. Iya. Beda kalau Iya. saya nggak. Dirga, kami orang Kristen kalau berdoa nggak pernah di depan kami ada sempak lalu kami sembah-sembah, nggak pernah. Logika aja lah, ya kan? Logika aja. Ya, logika di mana Kami coba? ada arah. Kami ada arah yang namanya kiblat. Kalau umpamanya orang kakak, ada nggak arah kiblatnya? Kemana? Nah, Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal 4, telah tiba saatnya kamu tidak lagi menyembah Allah di Yerusalem maupun di Gunung Gerizim. Kamu nggak pakai kiblat. Karena Allah adalah roh, maka kamu harus menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Karena sekarang Itu Allah, Paulusnya itu, Kak. Dirga gini, Dirga. Di dalam perjanjian Paulus lama, itu. di dalam perjanjian lama, Allah itu berdiam di dalam sebuah tempat. Namanya Bait Suci Salomo. Maka orang Yahudi kalau berdoa itu selalu ke arah Yerusalem. Paham? Nah, Tapi di ya. dalam Alkitab perjanjian baru, Allah tidak lagi berdiam dalam sebuah tempat. Allah itu berdiamnya di dalam diri Yesus. Nah, melalui kematian dan kebangkitan Yesus, maka Yesus mencurahkan roh kudusnya di dalam diri kita. Sehingga sekarang tubuh kita ini adalah bait roh kudus. Kamu dan saya ini tempat tinggalnya Allah tuh di sini nih. Tempat tinggal Allah tuh di saya. Maka Enggak, saya arah. kalau dengar Dirga. Ini Alkitab. Makanya orang Kristen kalau berdoa gak cari-cari lagi Allah di mana ya? Kenapa? Karena Allah di hati kami. Roh Allah berdiam di dalam hati. Ketika saya menerima Yesus sebagai Tuhan, maka Tuhan Yesus memberikan roh kudusnya untuk menyertai aku. Dan ketika aku menjadi bait roh kudus, aku menjadi rumah Allah, maka nggak pergi lagi ke Yerusalem, nggak perlu. Aku tidak lagi pergi ke Mekah, nggak perlu. Karena rumah Allah itu ada di sini. Ada di dalam Kami harus diriku. ke Makkah loh, kakakku. Loh, kok harus ke Mekah? Makanya tuh lagunya Bang Edis. Kamu pernah sering dengerin Bang Edis nggak kamu? Hah? Macet. Tuh kan. Makanya kalau sering minum kencing setan jadi macet. Dibawa dulu lah ini ya. Kasihan ya teman-temannya, kita doakan ini. 2 orang tersesat ini. Nanti naik lagi ya Deborah ya. Aku bimbing kau. Kau harus sampai murtad tuh. Jangan kau mualaf ya. Kasihan kali kau nanti jadi pengikut Nabi yang mati dalam kuburan. Jadi teman-teman, kenapa kita orang Kristen tidak lagi berkiblat ke arah Yerusalem? Anda perlu tahu. Ini ada banyak orang Kristen tidak ngerti. Di dalam perjanjian lama kalau Anda baca, Allah itu hadir di tengah-tengah manusia yang pertama kali ada di taman di sebelah timur di Eden. Disitulah sebabnya Adam itu menjadi imam besar kita yang pertama. Adam itu berkomunian. Adam itu artinya sangat dekat dengan Allah tanpa tabir. Adam itu ketika berbicara dengan Allah, dia berjalan bersama dengan Allah itu nggak pakai tabir. Karena Adam waktu itu tidak jatuh dalam dosa. Dia bisa berkomunian dalam fellowship, dalam hubungan yang mesra dengan Allah. Ketika Adam jatuh dalam dosa, maka Allah itu mengambil Israel ya untuk menggantikan posisi Adam, kerajaan Adam yang pertama. Sayangnya kerajaan Israel juga gagal menjadi kerajaan imam. Israel gagal. Nah, di dalam perjanjian lama, kehadiran Allah itu ketika berada di bumi ini melalui sebuah gedung. Pada zaman Musa namanya tabernakel atau mishkan. Kehadiran Allah ada di situ. Allah menyatakan hadiratnya di situ. Seluruh kepenuhan Allah itu tinggal di dalam mishkan atau tabernakel Musa itu.